Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Esensi Kekristenan. Sesungguhnya banyak orang Kristen yang tidak mengerti esensi atau inti kekristenan. Ini sungguh ironi dan sangat disayangkan. Sebab tanpa mengetahui esensi atau inti kekristenan, imannya pasti tidak benar. Lalu, apa esensi atau inti kekristenan? Esensi atau inti kekristenan yang pertama adalah menjadi sempurna seperti Bapa yang sama dengan hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 8. Di sini yang dimaksud dengan sempurna dan tak bercacat celah adalah hidup yang selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Hidup yang selalu memperhatikan perasaan dan pikiran Bapa. Bagaimana kita bisa tahu? Nah, Roh Kudus yang akan memberitahukan apakah itu kehendak Bapa atau bukan. Jadi memang harus ada kepekaan atau kecerdasan roh. Dan kepekaan ini bisa diperoleh dengan membangun diri kita melalui perenungan firman, doa, serta saat teduh. Yang kedua, esensi kekristenan yaitu memindahkan hati ke dalam kerajaan surga. Sebab kerajaan surgalah langit dan bumi yang baru yang harus dinantikan setiap orang percaya yang benar. Seperti dituliskan dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Dengan demikian, mestinya orang percaya tidak lagi mengharapkan kebahagiaan dunia ini sama sekali. Di mata orang percaya yang benar, keindahan dunia akan semakin memudar. Semakin hari, semakin tidak ada lagi yang diingini, sebab kebahagiaan hidupnya hanyalah Tuhan. Kalaupun melakukan segala sesuatu, itu semua dilakukan hanya untuk kepentingan Tuhan. Sebab memang hanya Tuhanlah satu-satunya kebahagiaan dalam hidupnya. Yang ketiga, yaitu hidup yang bertanggung jawab dalam segala hal agar sukses dan berhasil memaksimalkan potensi guna kepentingan kerajaan surga secara penuh. Orang seperti ini bersedia menderita bersama dengan Tuhan. Maka mereka juga layak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, satu hal yang sering tidak disadari adalah bahwa orang Kristen itu harus membuat keselamatan dalam Yesus Kristus diperdengarkan atau diwartakan. Itu tanggung jawab setiap orang percaya. Selama ini di dalam pelayanan banyak gereja, kalau mau jujur dan mengakui sebenarnya bukan Injil yang murni yang diperdengarkan atau diwartakan, tetapi Injil yang palsu. Ibaratnya hanya seperti sebuah kampanye untuk membuat orang beragama Kristen guna memenuhi gereja. Istilah menuai jiwa sudah tidak lagi sama maksudnya dengan ajaran Injil yang murni.
Sebab Injil yang murni itu membuat manusia meninggalkan dunia. Tetapi Injil yang palsu malah sebaliknya memarkir manusia di dunia dengan janji berkat-berkat jasmani dan mujizat. Itu bedanya, saudara. Dan orang Kristen yang menerima Injil palsu yang telah merosot nilainya ini tidak mungkin memiliki iman yang benar. Sedangkan mereka yang tidak memiliki iman yang benar tidak akan mengalami pembenaran. Kalau tidak mengalami pembenaran, maka kelak pasti ditolak Tuhan dan akan binasa di api kekal neraka. Dalam konteks ini, Tuhan memberi kesempatan kepada orang-orang Kristen yang memiliki percaya yang benar ini untuk dapat menyatakan Injil keselamatan yang benar melalui kehidupan setiap hari dimanapun mereka berada. Banyak peristiwa yang dirancang dan disediakan Tuhan untuk itu. Kalau di zaman abad pertama di Roma, orang percaya diuji dengan penindasan dan aniaya. Tetapi pada zaman kita diuji melalui berbagai peristiwa yang tentu berbeda dengan zaman Roma di abad pertama itu. Kalau musuh orang percaya pada zaman abad pertama di Roma adalah kekaisaran Romawi dengan aniayanya yang begitu kejam, tetapi musuh orang Kristen hari ini adalah kenikmatan dunia dan segala kenyamanannya. Seperti orang Kristen abad pertama di Roma membuat orang bertanya-tanya, apa yang membuat mereka berkeadaan seperti itu tetap kuat dalam mempertahankan imannya di tengah aniaya yang begitu kejam? Demikian pula orang Kristen hari ini mestinya juga bisa membuat orang bertanya-tanya, kenapa ya orang ini kok beda dan hidupnya tidak seperti orang pada umumnya. Diserang, diam, disakiti, tidak membalas, dikecewakan, tidak jengkel, terpojok, tetap mengandalkan Tuhan. Nah, kalau seperti itu orang pasti bertanya-tanya, saudara, sebab itulah peragaan hidup yang benar. Dengan demikian, kehidupan orang Kristen menjadi kesaksian, sehingga Injil keselamatan yang murni bisa diperdengarkan atau diwartakan, yaitu melalui kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah, saudara, esensi kekristenan yang harus kita mengerti dengan baik dan kita perjuangkan terus sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.